Calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Joko Widodo memastikan akan maju ke pemilihan presiden 2014 bersama Yusuf Kala. Mengapa koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura memilih JK untuk mendampingi Jokowi? Joko Widodo dan Yusuf Kala menjadi pasangan capres dan cawapres pertama yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Mereka diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan juga Hanura yang jika dijumlahkan suara nasionalnya mencapai 40%. Dan kalau Anda lihat, koalisi ini menjadi koalisi yang paling awal dan terlihat paling siap untuk mengusung capres dan cawapresnya dalam bursa Capres 2014. Didampingi para sekjen serta fungsionaris partai pengusung, Jokowi dan Yusuf Kala menyerahkan dokumen persyaratan untuk mendaftar calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2014. Selain berisi surat pencalonan, surat pernyataan parpol pengusung, dan surat pernyataan bakal capres-cawapres, juga dilampirkan visi misi pasangan sesuai rencana pembangunan jangka panjang nasional. Sebelumnya Jokowi dan Yusuf Kala menggelar deklarasi pencalonan mereka di Gedung Coang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Deklarasi ini hanya berselang 2 jam sebelum pendaftaran ke KPU. Yang akan mendampingi saya adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Ya, kalau kita lihat seperti disampaikan Pak Jokowi, calon wakil presiden ini adalah sosok yang saling melengkapi, yang kemudian kalau kita berbicara bagaimana untuk menang pemilu dan bagaimana untuk menjalankan pemerintahan, sosok itu ditemukan pada Bapak Yusuf Kala. Dini hari sebelum deklarasi, Jokowi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, dan seluruh pimpinan partai yang berkoalisi masih menimbang nama cawapres. Sampai tadi malam kita sudah menyampaikan itu kepada Pak Jokowi yang pun ke koalisi, Pak Mahfud kita dorong, Pak Muhaimin kita dorong. Tetapi terus terang karena diskusi di koalisi ini sudah begitu dalam, ya kita tidak banyak yang bisa kita dengar dari hasil itu. Tetapi ketika keputusan sudah diambil bersama-sama, maka bagi PKB tidak ada pilihan untuk memenangkan itu. Tentunya kita melihat sejauh mana keterpengaruhan dari Pak JK ini di dalam, sekali lagi, di dalam mengkomposisikan elektoralnya untuk bisa menang. Ini yang paling mendominasi mengapa Pak Kriteria lebih unggul ya, daripada Pak Mahfud, dari Pak Rian Misyad, Pak Abraham Samad. Ya. Dan itu merupakan suatu yang dia lebih dari Pak JK tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa kelebihan dari masing-masing kandidat yang ada. JK, mantan wakil presiden era kepemimpinan SBY yang pertama, dinilai koalisi PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura memiliki pengalaman, integritas, rekam jejak yang baik, serta tak berjarak dengan masyarakat. Ya tentu pasangan yang sangat serasi ya, antara tokoh senior dengan tokoh muda yang diyakini dapat menata kembali Indonesia yang dicita-citakan, yang kemudian di tengah perjalanan ini ada beberapa atau banyak hal yang masih belum diselesaikan dengan baik. Nah tentu Pak Jokowi sebagai unsur muda itu kaya dengan dinamika, sedangkan Pak JK kaya dengan pengalaman. Spektrum dari keterpengaruhan elektoral Pak JK, baik dari segi kelompok maupun dari segi kewilayahan, dari berbagai survei, dan saya lihat juga dari aktivitas organisasi Pak JK selaku Ketua Palang Merah Indonesia dan juga Dewan Masjid Indonesia mempunyai keterpengaruhan yang cukup luar biasa, sekaligus jaringan kelas menengah yang menginginkan adanya suatu bentuk kepastian tatanan sistem ekonomi. Kekhawatiran banyak pihak bahwa JK akan lebih dominan
seperti Kala bersama SBY, didiskusikan langsung bersama mantan Ketua Umum Golkar itu. Hal-hal kekhawatiran itu bukan berarti tidak dibuka dan disampaikan. Dan saya kira Pak JK akan nyepui dalam artian lebih ngemong ya. Ngemong sebagai orang yang lebih sepuh, lebih pengalaman untuk the pattern of decision adalah tetap Presiden Joko Widodo.